sejumlah langkah berbeda ini coba dilakukan oleh pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengah untuk menanggulangi penyebaran dari COVID-19. Nah, apa saja langkahnya? Kita akan langsung melihatnya dan bergabung bersama dengan Noval Nurosa yang akan melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Noval, kebijakan apa saja yang coba dilakukan oleh pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengah? Ya, selamat pagi Maria dan juga pemirsa. Bisa kami sampaikan bahwa memang kebijakan di Jawa Tengah ini beragam tergantung dari pemerintah di tingkat kotanya. Seperti halnya kita ketahui bahwa di Tegal atau di kota Tegal saat ini memang tengah diberlakukan lockdown lokal, artinya lockdown yang hanya berlangsung di kota Tegal itu sendiri. Namun untuk kota-kota lainnya seperti Magelang dan juga Semarang ini ada pemberlakuan yang bisa dibilang lebih fleksibel. Yakni di Magelang dan Semarang ini kebijakannya lebih condong untuk mengambil kebijakan berupa pembatasan akses jalan protokol yang ada di kedua kota tersebut. Bisa kami sampaikan secara lebih rinci, Maria dan juga pemirsa, untuk di ruas jalan protokol di Magelang ini memang akan ditutup setidaknya hingga 1 minggu ke depan, dan adapun ruas yang akan ditutup ini akan dilakukan di 2 titik. Yang pertama yakni akan dilakukan di Simpang 5 Soka atau di Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan akses keluar masuk kota Magelang dari wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk penutupan di titik kedua ini akan dilakukan di Simpang 3 Kebon Polo yang merupakan akses keluar masuk untuk kota Magelang dari wilayah Kabupaten Semarang. Sementara itu meskipun untuk jalan protokol ini telah dilakukan pembatasan aksesnya untuk warga di kota Magelang ini bisa tetap berkegiatan atau beraktivitas. Untuk yang memang beraktivitas di luar kota Magelang ataupun di luar rumah, ini bisa menggunakan jalur-jalur alternatif yang memang tetap disediakan dan tidak dilakukan penutupan. Sementara itu untuk Anda yang berada di luar wilayah Magelang atau di luar kota Magelang ini juga bisa melewati Magelang, namun hanya bisa dilalui melalui satu jalur, yakni di Simpang 3 Canguk atau di Simpang Canguk. Ini adalah satu-satunya jalan yang bisa dilalui untuk Anda warga yang berada di luar kota Magelang untuk mengakses daerah-daerah lainnya atau wilayah lainnya yang melewati kota Magelang. Sama seperti dengan di Magelang, di Semarang juga tengah diberlakukan pembatasan akses ruas-ruas jalan protokol. Kami mencatat di Semarang ini ada 6 titik ruas jalan protokol yang dibatasi aksesnya hanya atau ditutup mulai dari pukul 6 sore atau pukul 18.00 hingga pukul 6 pagi. Ada 6 titik di ruas jalan protokol di Semarang ini yang dilakukan pembatasan, diantaranya ada di Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada, Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, kawasan Tugu Muda, dan juga di ruas Jalan Pemuda. Dan apabila cara ini dinilai atau dirasa kurang efektif, maka pemerintah kota ini akan dengan tegas melakukan pembatasan selama 24 jam penuh. Dan berikut kita simak pernyataan dari Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, seputar pembatasan akses jalan protokol di Kota Semarang ini. Enggak. Ini hanya mengurangi supaya warga yang mungkin merasa tidak ada persoalan, merasa sehat, terus dia pengen muter-muter jalan di Semarang. Nah, kalau ini kan ruasnya udah mulai ditutup-tutup, saya rasa mereka juga tidak mempunyai keinginan untuk melakukan muter-muter di sekitar Kota Semarang. Itu seluruh kendaraan, Pak? Seluruh kendaraan. Sepeda, becak, dan lain. Ya kalau sepeda becak ya saya rasa sudah tinggal diomongin aja. Kamu mau kemana? Kalau emang nggak perlu udah masuk. Maria. Ya, Noval, kalau untuk dari pencegahan warga sendiri, apa saja yang dilakukan di sana? Ya, untuk di Jawa Tengah ini sendiri memang warganya sudah berinisiatif untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, terutama di tingkat desa atau di tingkat kampung tempat warga-warga ini tinggal. Kami mencatat ada sejumlah titik di Jawa Tengah seperti halnya di Pati, ini tepatnya di Desa Trimulyo, warganya di Desa Trimulyo atau warga di Desa Trimulyo Kabupaten Pati ini sudah membatasi pengunjung yang akan masuk ke desa tersebut dengan memblokade jalan desa menggunakan bambu dan peralatan lain. Namun tidak hanya itu, untuk warga yang berada di luar Desa Trimulyo Pati ini yang akan berkunjung atau bertamu dan memasuki areal Desa Trimulyo Pati ini juga diminta untuk menghubungi pemilik rumah ataupun pihak yang ingin dikunjungi dari warga tadi menggunakan ponsel agar nantinya diketahui siapa yang berada di rumah dan juga siapa yang ditemui oleh pengunjung atau oleh orang dari luar Desa Trimulyo tadi. Sama halnya dengan di Desa Trimulyo
Pati tadi di Desa Kalongan, Kabupaten Semarang ini juga warganya berinisiatif memberlakukan lockdown mandiri dengan memasang portal. Selain itu, warga yang hendak masuk desa juga diwajibkan untuk mencuci tangan serta masuk ke dalam bilik sterilisasi yang sudah disediakan. Namun, kewajiban ini tidak hanya dilakukan bagi para pendatang saja atau bagi warga di luar Desa Kalongan saja, namun setiap warga di dalam atau warga yang berdomisili di Desa Kalongan ini yang baru saja keluar atau bepergian dari Desa Kalongan juga ketika kembali ke Desa Kalongan ini wajib untuk mencuci tangan serta masuk dalam bilik sterilisasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah risiko penyebaran COVID-19, apalagi di Desa Kalongan ini kami juga mendapatkan informasi bahwa banyak sekali warga yang informasinya tengah merantau ke kota-kota lainnya sehingga dimungkinkan atau risiko untuk penyebaran COVID-19 ini ditekan sedini mungkin dengan melalui bilik sterilisasi dan kebersihan mandiri dari warganya. Tidak hanya di Jawa Tengah, Maria dan juga pemirsa, di Yogyakarta, warga di Kampung Jogoyudan, Tukangan, dan di kawasan Tugu ini juga melakukan lockdown mandiri dengan memasang portal dan berjaga di titik keluar masuk kampung. Namun langkah ini sedikit mendapatkan kritik dari Wakil Wali Kota Yogyakarta sebetulnya, karena menurut pandangan dari Wakil Wali Kota Yogyakarta, ini seharusnya kebijakan lockdown tidak perlu dilakukan, namun lebih diutamakan untuk menggunakan sistem wajib lapor bagi setiap pendatang atau setiap pengunjung yang melakukan kunjungan di desa-desa tersebut, sehingga nantinya kesehatannya ataupun fisiknya ini juga bisa dipantau oleh Dinas Kesehatan melalui RT dan RW setempat. Maria. Baik, Noval Nurosa, terima kasih untuk informasinya langsung dari Semarang, Jawa Tengah.